mengikuti program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Pasca Sarjana Universitas Jember. Pada mata kuliah Kesehatan Tropis dan Agromedicine, kita akan membahas tentang pestisida dan masalah kesehatan. Yang pertama, kita membahas tentang definisi pestisida menurut FAO 1986 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1973. Pestisida adalah campuran bahan kimia yang digunakan untuk mencegah, membasmi, dan mengendalikan hewan atau tumbuhan pengganggu seperti binatang pengerat termasuk serangga dan penyebar penyakit. Yang kedua, menurut Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995, pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur tubuh dan perangsang tumbuh, bahan lain serta mikroorganisme atau virus yang digunakan untuk perlindungan. Dan yang ketiga, menurut US EPA, definisi pestisida adalah zat atau campuran zat yang digunakan untuk mencegah, memusnahkan, menolak, atau memusuhi hama dalam bentuk hewan, tanaman, dan mikroorganisme pengganggu. Pestisida berperan dalam bidang pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, kesehatan, dan rumah tangga. Pada prinsip penggunaan pestisida harus kompatibel dengan cara pengendalian lain seperti cara hayati. Yang kedua, efisien untuk mengendalikan hama tertentu. Dan yang ketiga, tidak meninggalkan residu. Yang keempat, mudah terurai. Yang kelima, dalam perdagangan harus memenuhi persyaratan keamanan yang maksimum. Dan yang keenam, harus aman bagi pemakai, lingkungan fisik, dan hayati. Berdasarkan penggolongan pestisida, yang pertama terkait formulasi, yaitu bentuk cair, bentuk padat, bentuk pasta, bentuk minyak atau oil. Yang kedua terkait cara kerja, yaitu kontak, sistemik, racun perut, racun pernafasan. Dan yang ketiga terkait susunan senyawa kimia. Ada senyawa anorganik, ada senyawa organik, organik alam, dan organik sintetik. Proses pestisida masuk ke tubuh manusia yang pertama melalui mulut. Keracunan melalui mulut terjadi jika tanpa diketahui orang telah minum, minuman, atau makan makanan yang terkontaminasi oleh pestisida. Yang kedua melalui kulit. Terjadi pada saat orang menyemprot pestisida dan bertentangan dengan arah mata angin. Pestisida yang melekat pada kulit dapat terserap dalam tubuh. Yang ketiga, melalui jalan pernafasan. Keracunan melalui jalan nafas terjadi jika tanpa diketahui udara yang terkontaminasi oleh pestisida terhirup oleh pernafasan. Dampak buruk pestisida bagi kesehatan. Pestisida yang masuk ke tubuh dapat merusak sel, mengganggu fungsi organ. Jika terjadi secara terus-menerus, paparan pestisida beresiko menimbulkan beberapa masalah kesehatan pada manusia. Terdiri dari yang pertama, gangguan reproduksi. Pestisida dapat menyebabkan gangguan reproduksi baik pria maupun wanita. Pada pria, pestisida dapat menyebabkan gangguan hormon yang kemudian bisa mengakibatkan penurunan produksi sperma. Sementara itu, pada wanita yang sering terpapar pestisida beresiko mengalami gangguan kesuburan dan melahirkan secara prematur. Yang kedua, gangguan kehamilan dan perkembangan janin. Pestisida mengandung bahan kimia yang dapat merusak sistem saraf. Oleh karena itu, ibu hamil disarankan untuk menghindari paparan pestisida, terutama pada trimester pertama. Bila ibu hamil terpapar pestisida, pada masa ini resiko terjadinya komplikasi kehamilan, cacat pada janin, dan keguguran akan semakin meningkat. Yang ketiga, penyakit Parkinson. Penelitian menunjukkan bahwa pestisida diduga mampu meningkatkan resiko seseorang menderita penyakit Parkinson, terutama bila paparannya tinggi dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, pubertas dini. Ini juga merupakan bahaya dari pestisida. Lainnya, bahan kimia pada pestisida diduga dapat meningkatkan produksi hormon testosteron yang dapat menyebabkan
pubertas dini pada anak laki-laki. Dan yang kelima, penyakit kanker. Adapun upaya pencegahan dari paparan pestisida yang pertama yaitu penggunaan pestisida dan bahan kimia yang sesuai dengan aturan. Yang kedua, menjaga kebersihan diri dan pakaian setelah bekerja. Dan yang ketiga, mencuci sayur dan buah menggunakan larutan baking soda hingga bersih. Yang keempat, sosialisasi terkait resiko kesehatan yang terjadi akibat aktivitas pertanian. Dan yang kelima, menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti masker, sarung tangan, dan kacamata pelindung. Yang keenam, sosialisasi terkait penyimpanan pestisida dan cara penyemprotan pestisida yang benar. Demikian penyampaian paparan terkait pestisida dan masalah kesehatan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.